Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sajikan bermanfaat dan bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara bait syair yang ada dalam kitab Jazariyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Bait syair ini menjelaskan tentang huruf ta dan huruf kaf yang seringkali terjadi kesalahan di mana kita harus berhati-hati. Bait syair yang kami maksudkan adalah sebagai berikut. Waru'in siddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnatan. Artinya kurang lebih demikian. Waru'in siddatan, jagalah sifat syiddah bikafin wabita pada huruf kaf dan huruf ta. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnatan, sebagaimana ketika engkau mengucapkan lafaz kasyirkikum wa dan lafaz tatawaffa. Apa maksud bahwa kita harus menjaga sifat syiddah? Inilah yang akan kita jelaskan. Bahwa huruf ta dan huruf kaf di antara sifatnya yaitu dari segi nafas keduanya memiliki sifat hames yaitu mengalirnya nafas. Sedangkan dari segi suara keduanya memiliki sifat syiddah yaitu tertahannya suara. Huruf ta dan huruf kaf dalam keadaan berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, di situ untuk mempraktekkan hames dan mempraktekkan syiddah sekaligus ini gampang-gampang susah. Maka dari itu Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwa melalui syair ini bahwa ketika mengucapkan huruf ta dan huruf kaf itu kita harus menjaga sifat syiddahnya. Artinya jangan sampai sifat hames atau mengalirnya nafas terlalu mendominasi. Karena terlalu mendominasi sehingga bisa menghilangkan sifat syiddahnya. Contoh yang terlalu mendominasi, ini contoh yang keliru. Perhatikan baik-baik ayat Quran yang di dalamnya terdapat lafaz bisyirkikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nah, perhatikan pada lafaz bisyirkikum. Ketika kita mengucapkan lafaz bisyirkikum dengan kita terlalu menampakkan hamesnya, maka di situ siddahnya itu menjadi hilang. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah tak perlu kita berlebihan dalam menampakkan hamesnya. Jadi biasa saja kita cukup membaca seperti ini. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jadi tidak perlu bisyirkikum. Jadi tidak perlu karena kita saking inginnya menampakkan aliran nafasnya sehingga bunyinya menjadi bisyirkikum. Ini justru yang keliru. Kemudian contoh pada huruf ta. Ini juga yang tidak boleh. Perhatikan baik-baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Perhatikan pada tatawaffa. Ketika kita terlalu dominan hamesnya sehingga bunyinya menjadi tatawaffa, maka di situ kita jadi menghilangkan syiddah dari sifat huruf ta. Yang betul bagaimana? Jangan sampai hamesnya terlalu dominan. Perhatikan contoh berikut ini.
alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Jadi biasa saja tatawaffa, jangan sampai tatawaffa. Justru yang demikian itu salah. Itulah yang dimaksud dengan waro'in syiddatan, jagalah sifat syiddah bikafin wabita pada huruf ta dan huruf pada huruf kaf dan huruf ta. Kasyirkikum wa tatawaffa, jangan sebagaimana pada lafadz kasyirkikum wa tatawaffa. Fitnatan, jangan sampai sifat hamesnya itu kemudian terlalu mendominasi sehingga menghilangkan sifat siddahnya. Kemudian yang terakhir, huruf ta dan kaf dalam keadaan sukun. Dalam keadaan fathah, kasroh dan dhammah, di situ hames dan syiddah bisa dipraktekkan bersama-sama dengan cara seperti saya sebutkan tadi, hames jangan sampai mendominasi. Namun dalam keadaan sukun ternyata pada huruf ta dan kaf sifat hames dan syiddah tidak bisa dipraktekkan bersama-sama. Karenanya kita mendahulukan syiddahnya terlebih dahulu, kita mendahulukan menahan suara terlebih dahulu, baru kita mengalirkan nafasnya, baru kita menghameskan. Perhatikan contoh. Tati tubat. Nah, bat di situ kita bisa merasakan suara kita tahan terlebih dahulu, baru setelah itu nafas kita alirkan. Kemudian yang huruf kaf. Kaki kubak. Bak. Pada huruf kaf ini kita pun bisa merasakan bahwa ketika sukun kita mempraktekkan syiddah yaitu menahan nafas terlebih dahulu, baru kita mempraktekkan hames yaitu mengalirkan nafas. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah penjelasan Imam Ibnu Al-Jazari agar kita lebih berhati-hati ketika mengucapkan huruf ta dan huruf kaf yang pada intinya dalam keadaan fathah, kasroh dan dhammah, maka hamesnya tidak usah ditampakkan berlebihan hingga mendominasi hingga kemudian mengalahkan sifat syiddahnya. Lalu dalam keadaan sukun, cara mempraktekannya adalah kita mendahulukan syiddahnya baru kita mempraktekkan hamesnya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.